Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan review kitab yang ke-19 dari channel ini, dan ini adalah kitab yang ketiga dalam program Ulumul Quran. Ini adalah matan Tuhfatul Atfal. Tuhfatul Atfal ini disyarah oleh Abdul Adid Tawab Abdul Majid Rayashi katanya, dan pendahuluannya oleh Syekh Abdul Karim Silmi Al-Jazairi MA. Jadi Syekh Abdul Karim Silmi Al-Jazairi ini yang ngisi dulu waktu daurah tentang ilmu tajwid di Bandung ini nih, Syekh Abu Abdurrahman Abdul Karim Silmi Al-Jazairi. Ini sama itu. Jadi ini yang ngisinya ini sama. Berarti ini pendahuluannya dari beliau. Kita hanya baca matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hanya baca matanya sekaligus, berarti saya yang mensarah sendiri. Tidak terfokus pada sarah di sini. Kita hanya baca matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu wal Jamzuri. Alhamdulillahi wasalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Jadi ini adalah pendahuluan katanya, saya akan berkata, seseorang yang berharap terhadap rahmat Allah yang Al-Ghafur. Yang siapa Al-Ghafur? Allah. Dauman Sulaimanu wal Jamzuri. Jadi orang yang berharap terhadap rahmat Allah Al-Ghafur itu supaya senantiasa dilimpahkan kepadanya, yaitu siapa? Sulaiman wal Jamzuri. Namanya itu Sulaiman Al-Jamzuri. Terus beliau berkata, alhamdulillahi musalliyan ala, semua puji khusus milik Allah, disertai dengan mengucapkan salawat atas Nabi Muhammad, atau semoga salawat atau rahmat dicurahkan atas Nabi Muhammad walihi dan keluarganya, termasuk para sahabatnya, wa man tala dan orang yang mengikutinya. Wa ba'du, adapun setelahnya, hada nadmu lil muridi finnuni wat tanwini wal mududi. Katanya ini adalah nazam bagi orang yang bermaksud mempelajari hukum tentang nun, sukun, tanwin dan mad. Samaituhu bi tuhfatil atfali an syaikhina al-Mihi dil Kamali. Katanya saya memberikan nama
Nadhaman ini itu dengan nama Tuhfatul Atfal dari guru kami Al-Mihi Dil Kamali yang memiliki kesempurnaan ilmu. Kata Al-Jamzuri, arju bihi ayyan fa'tullaba wal ajra wal qabula was sawaba. Saya berharap dengan nadham ini memberikan manfaat kepada para penuntut ilmu, wal ajra, dan saya berharap mendapatkan pahala, wal qabula, dan penerimaan dari Allah, was sawaba, dan pahala balasan dari Allah. Jadi ini pendahuluan dari Syekh Sulaiman Al-Zamzuri bahwa beliau ini akan membawakan satu bidang ilmu, yaitu tentang ilmu tajwid, yaitu tentang nun sukun, tanwin, mad, dan berikutnya. Ahkamun nunis sakinati wa tanwini, hukum-hukum tentang nun sukun dan tanwin. Lin nuni in taskun walit tanwini arba'u ahkamin fakhud tabyini. Katanya nun sukun, nun kalau dia disukun maksudnya nun sukun, walit tanwini, dan tanwin itu arba'u ahkamin memiliki 4 hukum. Fakhud tabyini, maka ambillah penjelasanku, kata Syekh. Jadi singkatnya hukum nun sukun dan tanwin itu ada 4. Apa? 4 itu fal awalul idharu qabla ahrufi lil haqqi sitti rutibat fal ta'rifi. Hamjun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Jadi yang pertama dari hukum nun sukun dan tanwin di dalam pembahasan ilmu tajwid itu adalah idhar, yaitu qabla ahrufi lil halqi, yaitu bila mana nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf halq. Sittin rutibat fal ta'rifi, yang 6 itu yang rutibat, yang disusun lah dengan 6 huruf ini yang disebutkan berikut ini, maka kamu harus ketahui apa yang huruf halak itu. Maksudnya ini adalah hamjun fahaun thumma ainun ha'u. Jadi yang 6 huruf itu adalah hamzah, ha, kemudian ain dan ha muhmalatani. Ain dan ha-nya itu tidak ada titiknya. Ya, karena kalau ada titiknya jadi ghain dan jadi kha. Jadi muhmalatani. Thumma ghainun kha'u, terus ghain dan kha. Jadi bila mana nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf halak, yang halak itu huruf yang keluar dari makhraj al-halq. Halq itu adalah tenggorokan. Tenggorokan. maka dibacanya harus idhar. Idhar itu harus jelas. Nun sukunnya jelas dibaca, tanwinnya jelas dibaca, yaitu hamzah dan ha, ain dan ha, ghain dan kha. Jadi gitu. Nanti kasih contohnya nanti. Jadi kalau ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf halq yang 6, maka nun sukun dan tanwinnya harus dibaca jelas. Begitu aja kesimpulannya. Wasani idgamun bisittatin atat fiyar maluna indahum qad sabatat lakinnaha kismani kismun yudgama fihi bi gunnatin biyanmu ulima. Yang kedua hukum dari nun sukun dan tanwin adalah idgham. Idgham itu artinya memasukkan nun sukun dan tanwin tersebut ke dalam huruf yang termasuk dalam huruf idgham. Apa huruf idghamnya? Bisittatin atat, yang memiliki 6 huruf atat yang datang dalam fiyar maluna indahum qad sabatat, di dalam lafaz yang dikumpul dengan yarmalun. Yarmalun indahum qad sabatat, di sisi para ahli ilmu tajwid itu qad sabatat telah jelas. Maksudnya begini,
Kalau ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf yang terkumpul dari yarmaluna. Ada 6 huruf di situ. Ya, ro, mim, lam, wawu dan nun, maka nun sukun dan tanwinnya harus diidghamkan atau dimasukkan ke dalam huruf itu. Lakinnaha kismani kismun yudghama fihi bigunnatin biyanmu ulima. Tetapi yang huruf idgham tersebut itu dibagi ke dalam 2 bagian. Ada lakinnaha kismani kismun yudghama. Tetapi dari yang 6 huruf ini terbagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama adalah kismun yudghama fihi bigunnatin. Jadi yang pertama adalah idgham yang yudghama fihi bigunnatin, diidgham di dalamnya itu disertai dengan gunnah atau disebut dengan idgham bigunnah. Jadi kalau ada idgham huruf nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf yang ini biyanmu, huruf yang terkumpul dalam yanmu, ya, nun, mim, wawu, maka dia harus diidgham sekaligus digunnah. Maksudnya idgham disertai gunnah. Ulima diketahui. Jadi begitu. Jadi kalau nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf dari yanmu, maka itu disebut idgham bigunnah. Maka dia ditahan 2 harakat disertai gunnah. Gunnah itu ada suara yang masuk ke rongga hidung, dia itu berdengung. Illa idza kana bikil matin fala tudgim kadunya tumasin wanintala. Tetapi kalau nun sukunnya bertemu dengan salah satu dari huruf idgham, tapi ini hukumnya, ini idghamnya ini pasti dalam idgham yang bigunnah itu, tapi di dalam satu kalimat, maka dia tidak dibaca idgham. Illa idza kana bikilmatin fala. Kecuali bila mana kana itu nun sukun dan tanwinnya itu bikilmatin, bukan ini karena bukan nun sukun dan tanwin ini, karena kelihatannya tidak ada di dalam tanwin. Kecuali karena duanya itu, kecuali nun sukun dan idgham tersebut, huruf idgham tersebut bikil matin ada di dalam satu kalimat, fala tudghim, maka jangan diidgham, berarti harus dibaca idhar. Contohnya kadunya, seperti lafaz dunya nun dan ya. Itu nun bertemu dengan huruf idgham tapi di dalam satu kalimat, maka tidak boleh diidgham, dia harus dibaca idhar. Tsumma sinwanin tala. Terus berikutnya adalah sinwan. Jadi nggak boleh dibaca siwan, tapi harus dibaca sinwan. Itu harus dibaca idhar. Wa tsani idghamun bi ghairi gunnah fil lami wa tsumma karrirna. Yang kedua itu adalah idgham tapi tidak disertai gunnah. Yaitu fil lami wa ra tsumma karrirna. Yaitu bila mana nun sukun dan tanwin tersebut bertemu dengan lam dan ro, maka dia itu dibaca idgham bila gunnah. Jadi dia itu dibaca idgham bila gunnah. Jadi kalau dia idgham bila gunnah, maka dia tidak dibaca gunnah. Jadi fil lami wa ra tsumma karrirna. Di dalam lam dan ro, yang ro itu memiliki sifat takrir. Ini mah tambahan karena ini pembahasannya di dalam ini. Kita hanya pembahasannya di situ. Jadi di dalam di sini bahwa kalau ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan lam dan ro, maka tidak ditahan 2 harakat, dia langsung diidgham saja.
karena tidak disertai gunnah. Karena kalau disertai gunnah dia harus ditahan 2 harakat. Lanjut, wa tsalitsul iqlabu indal ba'i mimman bi ghunnatin ma'al ikhfa'i. Yang ketiga adalah iqlab. Iqlab itu adalah qalb itu menukar. Indal ba'i, kalau nun sukun bertemu dengan dan tanwin bertemu dengan ba, mimman terhadap man, mim. Jadi ditukar, diganti antara. Jadi kalau nun sukun dan tanwin bertemu dengan ba, maka iqlab itu artinya ditukar mimman terhadap mim. Maka dibacanya jadi mim. Nun sukun dan tanwinnya berubah menjadi mim, bi gunnatin disertai dengan gunnah mal ikhfa'i dan ikhfa. Ikhfa tersamar. Jadi artinya iqlab ini adalah kalau dia baca iqlab dia harus disertai gunnah. Dan kalau dia disertai gunnah pasti ikhfa. Pasti samar. Karena di dalam ikhfa pun disertai gunnah. Jadi ada tersamar. Jadi kalau bisa nun sukun dan tanwin bertemu dengan ba, maka dia harus disertai gunnah. Kalau dia disertai gunnah, dia pasti jasa samar. Jadi dia samar antara idhar dan idgham, makanya dia ikhfa. ada dimasukin dengan hukum tersamar. Warabiul ikhfa'u. Ini tambahan aja, ini hanya untuk mempertegas. Warabi'u yang keempat adalah al-ikhfa'u indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili. Yang keempat itu adalah ikhfa indal fadili menurut al-fadil, orang yang memiliki keutamaan dalam ilmu. Maksudnya menurut ahli nahwu, bukan ahli nahwu, ahli tajwid itu adalah bila mana nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, menurut ulama ahli tajwid maka dia harus dibaca ikhfa. Ikhfa itu adalah artinya dibaca antara idhar dan idgham. Dibaca antara idhar dan idgham tergantung makhrajnya. Minal hurufi wajibun lil fadili. Dari huruf-huruf wajibun lil fadili yang wajib dari selebihnya dari yang sudah disebutkan. Kita hitung ya. Idhar itu ada 6. Ya, hamzah, ain ha, ghain ha, 6. Idgham ada 6. 6 tambah 6 ya, ra, mim, lam, waw, nun. 6 tambah 6 12. Terus iqlab 1 ba 13. Jadi 13. Kalau dia ada 13, huruf hijaiyah itu ada 28, berarti 28 kurangi 13, sisanya itu disebut al-fadil. Sisanya, lebihnya dari yang 13 itu dari huruf hijaiyah, maka dia masuk ke dalam hukum ikhfa. Apa? Ya udah, kalau mau tidak diapain, begitu saja. Selain hamzah, ha, ain ha, ghain ha, selain ba, selain ya, ra, mim, lam, waw, nun, itu artinya sudah pasti masuk ikhfa. Selesai. Tapi kalau kita mau hafal, di sini disebut di sini. Fi khamsatin min ba'di ashrin ramzuha. Berarti ada 15 itu fi khamsatin di dalam 5, min ba'di ashrin setelah 10. Maksudnya dalam 15. Dari di dalam 15 huruf ikhfa ini, maka dia harus dibaca ikhfa. Ramzuha, rumusnya aja katanya gini rumusnya. Fikil mihadal baiti qaddamantuha. Di dalam kalimat yang ada di dalam bait ini yang telah saya susunnya. Katanya apa? Sibda sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tukon dhalima. Sibda sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tukon dhalima. Sip, berikan sifat dasana, orang yang memiliki, yang disanjung,
kam jada syakhsun qad sama, betapa banyak orang yang menemukan qad sama seseorang yang menemukan, orang itu menemukan qad sama, kedudukan yang tinggi seakan-akan di langit. Yaitu gimana caranya itu? Dum thayyiban zid fi tuqaddu dhalima, yaitu orang yang memiliki kedudukan yang tinggi itu adalah orang yang dum thayyiban, dia terus-teruslah berbuat baik, katanya. Zid fi tuqa, tambahlah di dalam ketakwaan, dhalima, tinggalkanlah kezaliman. Jadi ini pelajaran dari bait ini, kalau orang itu terus berbuat baik, terus berusaha menambah ketakwaan dan meninggalkan kezaliman, maka dia itu disifatkan dengan sifat yang tinggi, seseorang yang mencapai kedudukan akhlak yang tinggi, gitu. Tapi yang dimaksud di sini adalah huruf-huruf ikhfa itu adalah shad dari kata sib, da, dal, fana, fa, kam, kaf, jada, jim, syakhsun, shin, qad, qaf, sama, sin, dum, dal, thayyiban, to, zid, zai, fi, fa, tuqad, ta, do itu dari dob, dhalima dari do. Jadi shad, dal, fa, kaf, jim, shin, qad, sin, dal, to, zai, fa, ta, do 15. Sibda kana kam jada syakhsun qad sama, dum thayyiban zid fi tuqa dhalima. Jadi gitu. Jadi kalau salah nun sukun bertemu dengan tanwin, nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf yang 15, maka dia harus dibacanya antara idhar dan antara idgham. Begitu. Kita sudah dibahas di pembahasan kitab yang sebelumnya. Kita hanya baca matan saja. Kita langsung. Ahkamun nuni wal mimil musyaddataini. Ini hukum nun dan mim yang ditasydid. Wa gunna miman thumma nunan syuddida wa sami kullan harfa gunnatin bada. Hukum nun dan mim yang ditasydid itu katanya wa gunna mimman thumma nunan syuddida, gunahkan. Jadi kalau gunah itu dimasukkan ke rongga hidung pada saat membacanya. Miman, mim, thumma nunan, terus kemudian nun syuddida yang ditasydid. Jadi baca gunah mim dan nun yang ditasydid, yang bertasydid, wasamikulan harfa gunatin bada, dan berikanlah nama masing-masing dari nun sukun nun bertasydid dan mim bertasydid itu adalah harfa gunatin bada sebagai huruf gunnah, begitu. Jadi di sinilah hukum nun dan mim yang bertasydid adalah itu kalau ada nun bertasydid dan mim bertasydid maka dibaca gunnah karena disebut huruf gunnah. Jadi huruf gunnah ada dua, yaitu nun dan mim yang bertasydid. Kita masuk ahkamul mimis sakinati, hukum mim sakinah. Jadi ini bagus untuk dihafal prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah dalam ilmu tajwid. Ini gampang ya. Banyak yang dibahas juga di dalam yang kita bahas kemarin dalam nadom yang kemarin itu, nadom Sunda itu dia digabung dari sini Tuhfatul Atfal sama Matan Al-Jazairi. Coba gitu. Sekarang ahkamul mim sakinah, hukum mim yang sukun. Wal mimu intaskun taji qablal hija la alifin layyinatin lidhil hija. Ahkamuha thalathatun liman dhabat ikhfa'un idghamun wa idharun faqat. Jadi kalau mim sukun
dia itu datang qoblal hija, sebelum huruf hijaiyah. Jadi maksudnya la alifin layinatin lidil hija. Jadi kalau mim sukun berjumpa dengan huruf hijaiyah, maka ahkamuha thalathatun liman dhabat. Hukumnya itu ada 3 bagi orang, bagi ilmu, bagi ahli tajwid yang memberikan hukum. Apa hukumnya? Ikhfaun, idghamun, wa idharun faqat. Yaitu dibaca ikhfa, dibaca idgham, dibaca idhar. Jadi dibaca ikhfa, dibaca idgham, dan dibaca idhar. Jadi kalau ada mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, jadi kalau ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka dia dibacanya, dia harus dibaca, maka dia harus dibaca 3. Jadi ada 3 bacaan. Kalau di sini ada contoh nih, kalau perlu kita baca nih contohnya. Jadi kalau mim dan sukun itu bertemu dengan huruf hijaiyah, maka dia itu memiliki 3 hukum. Tiga hukum itu adalah ikhfa, idhar, dan idgham. Ini ada contohnya di sini. Atau nanti kita lewat sini ya. Bagusnya kita baca. Ini cuma segini, kita baca yang dari situ. Oke, kita bagusnya baca di sini. Ada bagusnya juga baca di sini. Jadi sekaligus mensarah ini sekarang kita baca. Kita baca sini ya. Ini adalah pendahuluannya, boleh dibaca di situ. Saya tunjukkan, silakan untuk dibaca. Baik. Saya tidak baca di sini karena udah kan. Sekaligus sarahnya sambil ditunjukkan sarahnya di sini. Ada tulisan sarahnya. Nah. Baik. Ini sudah hukum nun sukun dan tanwin, ini sudah kita baca. Ini contohnya gitu, ada 4 huruf, ada 4 hukum. Jadi ada 4 hukum. Ada idhar, ada idgham, ada ikhfa. Ini contohnya di sini. Kita sekaligus mungkin sambil syarahnya dipersilakan untuk dibaca. Saya akan baca. Jadi ada hamzah, ha ain ha ghain ha. Ini ada contohnya di sini. Itu ada contohnya di gampang. Ada yan auna, ha minhum. Jadi minhum, nunnya jelas. An'amta tanhituna gitu. Jadi kita kasih contoh. Fasayun giduna wal munkhaniqatu man aman man hajara min amalin min hakimin min gilin. Jadi kita baca sekaligus itu. Di situ ada yang tanwin, toiron ababil, farikon hada, farikon hada, haliman ghafuro, latifun khabir, pun latifun udah jelas, alimun hakim, kullun aman gitu. Ainin aniyatin, biqaumin hatta, jurufin harin gitu. Jadi kita kasih ini. Sambil silakan sarahnya dibaca ya. Saya tidak bacakan. Sudah. Ini kita contoh ya, ini idgham. Yang hukum kedua adalah idgham, dibaca idgham. Kalau dia tidak bertemunya tidak dalam satu kalimat. Ini ada contohnya dalam ya ro mim lam waw nun. Ini contohnya mayyakulu
hittatun naufir gitu. Barqun yaj'alun, tahan 2 harakat, min nurin gitu. Hittatun naufir mimmal mathalam ma gitu, masuk di idgham. Nasabau wasihro miwal isyawatu gitu, tahan 2 harakat. Tapi kalau lam dan ro nih gitu, syarrul lakum enggak ditahan, enggak, langsung. Hudal lil muttaqin gitu. Milladunhu laraufur rahim. Samaratir rizqa mir rabbihim gitu. Kalau ro itu ada hukum, ada takrir itu, sifatnya takrir. Tapi kalau nun sukun bertemu dengan huruf contohnya nun dan waw bertemu dengan ya dan wawu, ini contohnya. Hanya contohnya ada ya dan wawu di dalam satu kalimat, maka harus dibaca idhar. Ini idhar mutlak. Serta sinwanin, kinwanun, bunyanun, ad-dunya gitu. Baik. Nah, yang ketiga itu iklab. Kita kasih contoh nih mundur syukur. Biar syarahnya sambil ditunjukin, ini sambil lihat syarah gitu. Syarahnya iklab, kalau iklab itu nun sukunnya atau tanwinnya dirubah menjadi mim, disertai dengan gunah dan disamarkan. Contohnya yambuan, yam itu ya, nun sukunnya berubah jadi mim. Yambua ambihum mim ba'di sami'am basiro alimum bidat dolalim ba'id gitu. Sekarang yang keempat ikhfa. Ini contoh ikhfanya. Ikhfa itu selisihnya aja 15. Ini ada contohnya di sini. Tuh. Amalan soliha. Ini bertemu dengan sod. Sibda sana. Sod. Wala man sabara yansurkum. Begitu. Sibda dal. Manda liyundir. Gitu. Dilindi. Gitu. Sibda sodafa yawma idin samaniyah min samarah unsa gitu. Sib sodafa. Sekarang kaf aliyah kabiro makana yang kutuna. Contohnya gitu. Tanwin bertemu dengan jim. Walikulli jana manja yuji. Di sini kalau di dalam itu kan kita dibagi 3, ada yang akrob, ada ausat, ada yang abad. Kalau akrob itu ta to dal. Kalau abad itu kop dan kap. Kalau ausat itu selisihnya. Berarti ada 10 selisihnya. Ini ada contohnya begitu. Alimu syara fama syahida yumshi, itu maksudnya ausat. Masalan qaryah itu abad. Wa iqila wa yanqalib. Abad itu jauh, itu samarnya jauh, hampir samar banget. Rajula salama, jadi bertemu dengan sin, itu ausat. Sayakunu misa'atah. Sekarang tanwin bertemu dal. Amalan duna min duni sukun. Nun sukun bertemu dengan dal. Indahu kalimatan thayyibah. Tanwin bertemu po. Fa intibna yantiku bertemu dengan zai. Nafsan zakiyah. Fa izalaltum anzala. Tanwin bertemu dengan fa atau nun sukun dengan fa.
nafsa faddara'tum wa in fatakum yunfiku. Nun tanwin bertemu dengan ta. Jannatin tajri wa in tubtum kuntum. Tanwin bertemu bo, musfiratum dhahikah min dhillin mamdudin. Tanwin bertemu dengan do, qaumun dhalamu madzulima yang duruna, begitu. Ini ikhfa, ini kasih contohnya ya. Dikasih contoh tuh. Tuh. Ini contohnya tuh. Ya. Dari situ kan ini ada bagannya tuh. Jadi kalau nun, sukun dan tanwin ini ada terbagi dalam 4 bagian. Ada idhar, ada ikhfa, ada iklab, ada idgham. Idhar itu huruf halak. Ada yang tidak boleh dibaca idhar, berarti dia mutlak, berarti harus dibaca. Sebentar. Ini idhar mutlak, ini idhar mutlak. Dia idhar tapi mutlak, makanya tidak boleh dibaca idgham. Ada yang baca idgham. Ini idharnya idhar mutlak. Jadi kalau nun sukun bertemu dengan huruf yang harusnya dibaca idgham, tapi dia dalam satu kalimat, maka disebut idhar mutlak. Ada yang iklab, ada yang ikhfa, ada yang idgham. Ini idgham ini di sini disebut ada idgham yang kamil, ada yang nakis. Di sini tersebut. Jadi kalau bertemu dengan nun dan mim itu kamil, sempurna. Kalau waw dan ya itu nakis. Berarti tidak sempurna dia di idghamnya. Guna idgham gunanya tidak sempurna. Sekarang di sini terdapat nun sukun dan mim, nun bertasdid dan mim bertasdid ini adalah guna situ. Wa gunna miman tsumma nunan syuddida wa sami kullan harfa gunnatin bada. Ya guna. Jadi kalau ada nun sukun nun sukun terus. Kalau nun bertasdid dan mim bertasdid maka dia baca gunnah, dia harus dibaca gunnah. Bata didengungkan, maksudnya dimasukkan ke dalam rongga hidung. Maksudnya dimasukkan ke rongga hidung. Dan itu disebut huruf gunnah. Contohnya jannah, jannah, annan nas, lamma. Dia dari rongga hidung. Al-khannas, jamma, thumma. Tapi kalau dia bertasdid tapi selain nun dan mim, itu disebutnya musyaddad, yang ditasdid aja dia dibaca. Kalau kita ada 2 huruf jadi disentak saja, itu disebut musyaddad. Tapi kalau khusus nun dan mim, begitu ditasdid dia bacanya gunnah. Jadi kalau selain dari nun dan mim begitu ditasdid dia tidak dibaca gunnah. Dia hanya dibaca syiddah. Disentak bacanya. Baik. Gitu ya. Nun dan mim bertasdid. Dan kalau dia dibaca gunnah maka dibaca 2 harakat. Oke, baik. Sekarang masuk ke sini yang kita ini. Kita yang bahas di sini adalah mim, hukum mim sukun. Jadi kalau dia hukum mim sukun, ini kita sedang bahas di sini. Kalau dia mim sukun, hukumnya ada 3. Dibaca idhar, dibaca ikhfa, dibaca idgham. Nah, kita baca di sini. Wal mimu in taskun taji qablal hija la alifin layinatin lidil hija. Baca, ada penjelasan di sini. Jadi, mim bila mana sukun datang sebelum huruf hijaiyah dan disebutnya la alifin layinatin lidil hija, bukan alif layinah bagi orang yang berakal.
Baca di situ. Mim sukun adalah mim yang kosong dari harkat. Dan sukunnya sabit, tetap ada dalam keadaan wasal maupun waqaf. Jadi kalau dia mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, huruf yang tidak datang setelah mim huruf yang tidak datang setelah mim sukun ialah huruf mad yang 3 dan huruf waw serta ya lainah. Jadi ini kita bicaranya kalau dia mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka dia memiliki 3 hukum. Kita baca sini. Ahkamuha salasatun liman dobat. Ikhfa'un idghamun wa idharun faqat. Jadi hukumnya ada 3. Yaitu ikhfa, idgham dan idhar. Fal awwalul ikhfa'u indal ba'i samihi syafiyya lil qurra'i. Yang pertama adalah ikhfa. Kalau mim sukun bertemu dengan ba, maka dibaca ikhfa syafawi lil qurra'i. Dinamakan ikhfa syafawi bagi para qurra. Jadi kalau dia mim sukun bertemu dengan ba, maka dia dibaca ikhfa syafawi. Contohnya wahum bil akhirah. Ikhfa wahum bil akhirah. Yaumahum barizun. Jadi dibaca ikhfa. Kalau ikhfa itu antara idhar dan antara idgham. Dia tersamar. Wahum bil akhirah gitu. Wasani idghamun bimithliha ata wasami idghaman saghiran ya fata. Yang kedua hukumnya idgham. Bimithliha kalau mim sukun bertemu dengan mim lagi, ata datang. Jadi maksudnya kalau dia mim sukun bertemu dengan mim lagi, semisal, jadi persis sama. Wasami idghaman saghiran ya fata, dan namakanlah dengan idgham saghir. Jadi kalau mim sukun bertemu dengan mim lagi, itu berarti dia harus dibaca idgham, dimasukkan dan disebut idgham saghir atau idgham mislan saghir. Jadi kalau dia mim sukun bertemu dengan mim lagi, maka langsung diidgham dan dibaca 2 harkat. Sebagaimana dengan ikhfa, dia dibaca 2 harkat juga. Jadi dibaca wahum min kuntum mu'minin amman tahan 2 harkat. Amnya itu ditahan 2 harkat. Amman. Baik. Yang ketiga, fathalithul idharu fil baqiyah min ahrufin wa sammiha syafiyah. Yang ketiga adalah idhar. Jadi kalau mim sukun bertemu dengan al-baqiyah, selain dari sisanya, apa sisanya? Selain dengan ba, selain dengan mim, berarti ada 26 huruf hijaiyah. Kalau mim sukun bertemu dengan 26 huruf hijaiyah itu min ahrufin, dari huruf hijaiyah itu, maka dia harus dibaca idhar. Mimnya itu harus jelas. Wasamiha syafiyah, dan namakanlah syafiyah. Dinamakanlah idhar syafawi. Jadi jelas. Mimnya itu harus jelas. Contoh 26 huruf ini kasih contoh, kita tidak perlu dihafal ini karena yang penting kurangin aja dengan ba dan mim. Contohnya yam tarun, mimnya itu jelas, mim sukunnya. La'allakum tattaqun, jelas, harus dibaca jelas. Kita langsung ya.
Ini ada bagannya di situ. Kita masuk ke hukum berikutnya. Dibaca cepat. Mana sekarang yang mana? Sekarang yang hukum lam al, jadi lamnya pada sahabat al itu dan lam fi'il. Jadi maksudnya ini sedang membicarakan hukum al dan lam fi'il. Lam pada al dan lam fi'il. Lamnya itu pada al itu harus dibaca gimana? Harus dibaca jelas. Apakah harus dibaca tidak jelas? Disamarkan. Dan juga lam pada lam fi'il. Lam fi'il. Membaca sudah dibahas bahwa lam fi'il itu harus dibaca jelas, mutlak. Coba kita lillami al halani qabla al ahrufi ulahuma idharuha fal ta'rifi qabla arba'in ma ashratin khud ilmah min nibgi hajjaka wa khab akimah. Baca ilmahu boleh. Qabla arba'in ma ashratin khud ilmahu min nibgi hajjaka wa khab akimahu. Boleh. Qabla arba'in ma ashratin khud ilmahu min nibgi hajjaka wa khab akimahu. Boleh. Jadi gini. Lam, ini saya tidak baca yang di sini, saya langsung terjemahin aja. Lam pada al itu memiliki dua keadaan. Qoblal ahrufi, kalau dia lam tersebut, al tersebut bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Ada huruf hijaiyah itu ada 28. Nah, dari 28 huruf itu dibagi dua, berarti ada 14 Nah, 14 itu ada yang termasuk huruf-huruf yang kalau alif al tersebut bertemu dengan huruf tersebut harus dibaca jelas. Lamnya itu jelas dan harus dibaca tidak jelas. Nanti pembahasannya tidak jelas itu ada yang syamsiah. Nah, apa yang jelas itu? Ulahuma idharuha fal ta'rifi. Lamnya itu harus dibaca jelas. Kalau bertemu dengan 14 huruf ini, maka hendaklah kamu mengetahui apa yang huruf 14 huruf ini. Katanya qabla arba'in ma ashratin khud ilmahu. Kalau alnya bertemu dengan 14 huruf ini, silakan ambil ilmunya. Apa? Dari kalimat ini, minibgi hajjaka wa khab akimahu. Ibgi hajjaka wa khab akimahu. Carilah bagian hajimu dan takutlah terhadap siksaan Allah. Ini perintahnya kan gitu. Silakan kamu cari bagian hajimu, maksudnya akan laksanakan haji, dan takutlah terhadap siksaan Allah. Nah, ibgi dari kata ibgi. Yang pertamanya adalah hamzah. Ibgi hajjaka wa khaf aqimahu. Yang kedua adalah ba. Yang ketiga adalah ghin. Ada 3. Yang keempat adalah ha. Yang keenam adalah 3, 4, 5 adalah jim. Yang keenam adalah kaf. Ada berapa? Dan 6. Yang ketujuh adalah wawu. Yang kedelapan adalah kha. Yang kesembilan adalah fa. 10 ain. 11 qaf. 12 ya. 13 mim. 14 ha. Jadi kalau al bertemu dengan 14 huruf itu, maka lam dari alnya harus dibaca jelas. Contohnya di sini kita ngambil contoh isi. Ada penjelasannya. Biar saya tidak nyari-nyari contoh. Ini contohnya. Disebut idhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Jadi lamnya pada
lam pada alnya tersebut kalau dia bertemu dengan huruf yang 14 ini harus dibaca jelas. Contohnya al-birru, lamnya jelas. Al-fattahu kan bertemu dengan fa. Coba mana ya? Ibgi. Ini gak ada yang contoh hamzah. Ba sudah ada contohnya. Al-birru. Ghain ada contohnya. Al-ghaniyu. Lamnya itu jelas. Ha contohnya al-halim, lamnya jelas, al-halimu. Begitu. Dan cirinya tuh gak pakai tasdid di sini, dan DH-nya itu gak ada pakai tasdid. Jadi gak dimasukin. Contohnya jim al-jalilu gitu. Kap al-karimu. Wawu di sini al-wadudu boleh. Kho di sini tidak ada contohnya. Oke, baik. Fa ada al-fattahu, ain al-alimu, qaf al-qadiru, ya al-yaminu, mim. Mana al-maliku ada nih? Ha mana? Al-hadi. Nah, lamnya itu dibaca aja jelas. Yang kedua itu sanihima idghamuha fi arba'i wa asyratin aidan waram zuhafai atau waram zahafai, kita jadikan maf'ul. Yang kedua adalah dibaca idgham. Artinya kalau dibaca idgham harus dimasukkan lamnya itu dari al tersebut masuk ke dalam huruf setelahnya. Fi arba'in wa asyratin, huruf yang 14. Jadi sudah 28 huruf, udah dipotong 14 huruf tadi. Tinggal sisanya, begitu aja segampangnya mah. Biar salah satu aja yang dihafalin. Nah, kalau begitu lamnya dimasukkan ke huruf tersebut, maka dia harus diidghamkan. Dan karena diidghamkan menjadi tidak jelas, makanya disebutnya itu alif lam syamsiyah. Tidak jelasnya seperti kita melihat matahari, tidak jelas karena diidghamkan. Makanya cirinya ada tasdid. Waram zahafai. Apa yang 14 hurufnya? Kalau kamu pengen hafal huruf 14 itu rom zahafai, rumusnya ini fa'i, maka silakan kamu hafalkan rumus ini. Apa yang rumus 14 ini? 14 huruf itu. Tibtum masil, ruhman tafuz, dif dani'an, da'su adhannin, zur syarifan lil karam. Tib berbuat baiklah engkau. Tsummasil ruhman, terus sambunglah silaturahmi. Tafuz, maka kamu akan berbahagia. Dib dani'am, dib dani'am. Dib mungkin idofatkan dani'am kepada orang yang, kepada idat yang memberikan nikmat. Maksudnya ini pesan rumusnya adalah kalau kamu mendapatkan nikmat, sandarkanlah nikmat tersebut datangnya dari Allah yang memberikan nikmat tersebut. Da su'adhanin, tinggalkanlah su'udhan. Zur syarifan lil karam, ziarahi orang-orang yang mulia, lil karam, agar kamu mendapatkan kemuliaan. Nah, itu contohnya, itu pelajarannya. Tapi yang menjadi pelajarannya, ini tidak penting membahas ini karena ini pembahasannya itu adalah pembahasan itu boleh, kalau tambahan saja. Hurufnya itu adalah to, fa 2, sod 3, ro 4, tafuz ta 5, dib do dod 6 ya, da 7, ni'am nun 8, da dal 9, su'a sin udah 10, donin do dod udah 11, zur zai udah 12, syarifan shin
Terus yang ke-14-nya lil karom lam. Jadi kalau al bertemu dengan 14 huruf itu, maka lamnya tersebut dibaca diidghamkan terhadap huruf tersebut. Maka lamnya itu menjadi tidak jelas. Gitu. Jadi kalau bertemu dengan 14 huruf tersebut, ini nih, maka lamnya itu menjadi tidak jelas. Karena tidak jelas, seakan-akan memandang matahari. Makanya disebutnya alif lam syamsiah. Dan karena itu, karena dimasuk diidghamkan, maka dia diidghamkan. Ini kalau dengan gunah kita tidak saya tidak paham ya kenapa ada gunah di sini. Tapi kalau dia diidghamkan, maka lamnya tidak jelas. Contohnya an-nasu gitu. At-tammatu lamnya nggak kebaca. Ad-dini gitu. As-sawabi tib tummasil tib tummasil to ini udah letak. Sa tib summasil sil sod. Mana sod di sini? As-siratu tib tummasil ruhman ro ar-rahman gitu. Lamnya itu masuk ke ro ar-rahman. Makanya cirinya ada tasdid. Tafuz ta. Mana ada ta? Atta ibuna at. Langsung lamnya masuk ke ta. Ini idgham. Tafuz dif ad-dallin. Masuk. Dani'am adz-dzakirin dal. Terus ni'am nun an-nas dal ad-din su'adin su'a sin as-saihun donin bod apa az-zalimun zur zai az-zujajatu syarifan shin asyayatinu lil karam lam. Mana lam? Al-lailu, lamnya masuk gitu. Nah, gitu. Jadi kalau dia masuk seperti 14 huruf ini, maka dia tidak jelas lamnya karena diidgham kan. Karena itu walamal ula sammiha qamriyah walamal ukhra sammiha syamsiyah. Lam yang pertama yang kalau dia masuk ke dalam huruf yang tadi ibghi hajja ka khaf akimah disebut lamnya itu adalah lam qamriyah, jelas dibaca lamnya seperti bulan. Lam yang kedua disebut lam syamsiyah, tidak dibaca jelas, tidak terang seperti lihatnya matahari, makanya disebut idgham syamsiyah. Kalau yang tadi disebut lam qamariyah itu idhar, dibaca terang seperti terangnya memandang bulan, disebut idhar qamariyah. Baik, itu kita udah hukum lam. Nah, kita ada contohnya sampai kita di sini. Nah, kita udah sampai baca sini ya. Kita sampai contohnya sini. Nah, ini kita masih mana? Ini lam tuh kita sudah di sini. Ini ada di sini. Ini hukum lam fi'il. Kalau lam fi'il wa adhiranna lama fi'lin mutlaqa fi nahwi kul na'am wa qulna wal taqo wa adhiranna. Jadi kalau lam fi'il itu harus dibaca idhar, harus dibaca jelas. Kalau baca jelas lah lama fi'ilin dalam lam fi'il mutlaq secara mutlak, lamnya harus dibaca jelas. Contohnya kul, lamnya jelas karena dia fi'il amr. Na'am wa qulna, jadi lamnya itu dibaca jelas. Ini qulna ini adalah fi'il madi. Wal taqo, dari il taqo, lam di sini juga ada fa fi'il di sini. Itu harus dibaca jelas dan itu mutlak. Disebut lam fi'il. Nah di sini wadhiranna lam fi'lin mutlaqo fi nahwi qul na'am wa qulna wal taqo. Jadi dibaca idhar, diakhir pada lam fi'il itu secara mutlak. Baik, jadi kalau di situ kalau lam fi'il yang paling bagusnya kita sudah membahas dalam pembahasan ilmu sorof, harusnya kalau silakan dirujuk di sana dalam lam fi'il. Nah, ini gampang nih kalau lam fi'il ini. Lihat aja nih kulna ini fi'il madi dari kata
kola, 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 kolu, kolat, kolat, kolata, kulna, gitu, kulna. Nah lamnya itu dia harus jelas, begitu. Iltaqo ini lam, iltaqo, lam ini ijtama'a nih, tako, ijtama'a, lako asalnya lako, lako ditambah dengan hamzah di depan fa dan ditambah dengan ta antara fa dan ain fiilnya, maka iltaqo harus dibaca jelas di situ. Ya, contoh waja'alna begitu. Itu lamnya harus jelas. Baik. Jadi ini ada tambahan-tambahan. Ini ada tambahan kalau di sini nih. Kalau di sini kan harus dibaca jelas, mutlak. Tapi di sini ada tambahan. Nah, tambahannya itu, nah kalau di sini nih, kalau lam fiilnya terletak di ujung kata, maka dia memiliki dua hukum. Nah, kalau di sini kan lam fiilnya harus dibaca mutlak. Kul, kulna iltaqo. Ini ada tambahan ilmu di sini di syarahnya. Tapi kalau dia lam fiilnya terletak di ujung kata, maka ia memiliki dua hukum, dibaca idgham dan idhar. Kita lihat ya. Apabila setelahnya terdapat huruf lam dan ro, maka dia dibaca idgham. Kenapa di idgham? Kada bisa disebut misil kalau lam dengan lam. Contohnya akul lakum. Akul itu alam akul. Ini lam fiil. Tapi karena setelahnya itu ada lam lagi, maka dia di idgham. Tapi kalau dia bertemu dengan ro, kul, ini idgham nih. Tapi kalau dia, ini pembahasan idgham. Jadi lam fiilnya di idgham kalau dia di akhir kalimat. Kalau dia bertemu dengan ro, maka dia di idgham juga karena dia taqarrub. Katanya ini dari pembahasan idgham. Di sini idgham nanti ada pembahasan di idgham sebenarnya, yaitu idgham mutaqarrib. Qurrab ada pembahasan, tapi ini kalau dibaca secara mutlak, ini kalau kita abaikan aja. Ini kalimatnya adalah kalau lam fiil dibaca mutlak, itu paling gampang karena nanti ada pembahasan di idgham ini. Nah, ada pembahasan, kita bahas idhar aja di sini. Karena kalau idgham di situ nanti ada pembahasannya di idgham, ada pembahasan bab idgham nih. Kalau kita gak dimasukin biar gak ribet, ya gak usah dimasukin di sini. Tapi kalau dimasukin ya boleh. Ya, di tambahan ilmu boleh di situ kalau dimasukin. Qurrabi, ini pembahasan idgham. Tapi kalau secara mutlak ini dibacanya waqul gitu. Qul. Ini secara mutlak, tapi memang kalau dia di akhir ternyata ada huruf setelahnya itu memungkinkan di idgham, baik itu karena semisil lam dengan lam atau tak dekat mahronya, maka di idgham begitu. Boleh tambahan ilmu enggak masalah. Nah, begitu. Ini contohnya. Kalau di lam fiil, kalau tengah kata itu seperti iltaqo, itu harus mutlak. Kulna, lamnya itu tengah. Yalhath, tapi kalau di akhir, nah itu tergantung setelahnya itu huruf apa. Kalau dia bertemu dengan lam lagi, itu di idgham. Atau bertemu dengan ro, dia di idgham juga karena berdekatan. Ini coba sini. Baik, ini tambahan ilmu gak masalah. Kita masuk ke idgham. Ini pembahasan hukum idgham di sini ada. Nah, kita masuk pembahasan idgham. Mana idgham di sini? Nih. Fil mithlaini wal mutaqaribaini wal mutajanisani. Ini ada idgham. Jadi idgham mithlain, mutaqaribain dan mutajanisan.
Kita baca di sini. In fis sifati wal makharij ittafaq harfani fal mithlani fihi ma ahaq. In fis sifati wal makharij ittafaq harfani. Dibacanya gini, ini tafaqo harfani. Begitu kalau baca nih paling gampang ya bacanya gini. Ini tafaqo. Ini tafaqo bila mana bersepakat. Sama maksudnya, harfani ada dua huruf. Sama dalam apa? Fis sifati, dalam sifatnya, wal makhariji, dan dalam makhrajnya. Maka disebut fal mislani, maka disebut fal mislani. Disebut keduanya itu satu misil fihi ma ahaq. Dalam keduanya itu adalah ahaq, lebih berhak. Maksudnya lebih berhak gimana? Lebih berhak untuk diidghamkan. Maksudnya gini. Kalau ada bertemu dua huruf yang sama atau berittifaq, bersepakat atau bersesuaian dalam sifat dan makhrajnya, maka itu lebih berhak untuk diidghamkan dan disebut mislan atau mislain. Kenapa satu misil? Dan pernah dibahas sama saya dalam beberapa pembahasan sebelumnya bahwa tidak mungkin ada huruf yang satu sifat dan satu makhraj kecuali memang huruf tersebut. Satu huruf tersebut. Ini kita kasih contoh di sini. Ini contohnya di sini. Ini mislain. Kalau di sini ada idgham mislan shagir, ada idgham mislan kabir. Tapi sebenarnya pembahasannya bukan mislan. Tapi yang biasa di sini penggunaan itu yang lebih ininya adalah yang lebih konvensinya kalau di sini pembahasannya kalau mislain itu kan mim. Ini pembahasannya lah mutamathilain gitu. Dua, karena mutamasil bukan misla. Mutamathilain yang lebih jelasnya. Mutamathilain. Jadi ada mutamathilain shagir, ada mutamathilain kabir. Sini contohnya. Idrib bi'asoka. Ba dengan ba dengan ba. Ini kan pasti karena ba dengan ba ya pasti satu makhraj dan satu sifat. Contohnya dal dengan dal gitu. Dua huruf ba dan dua huruf dal. Jadi ba dengan ba, bukan ba dengan da, ba dengan ba. Jadi satu huruf sebenarnya. Karena hurufnya huruf tersebut pasti satu makhraj dan satu sifat. Nah, kecuali katanya dia huruf mad. Nah, kalau huruf mad ini dia ada wawu tapi dia masuk mad, maka dia tidak diidgham. Kok dia dibaca biasa banyak qalu wahum gitu. Contohnya begitu. Dan itu mislain. Dan di sini ada idgham mislain kabir, mutamatsilin kabir. Kenapa? Karena huruf tersebut sebenarnya dia itu sama-sama berharkat. Tapi sama-sama dua harkat, kalau dia mau diidgham boleh aja disebut mutamatsilin kabir. La dahaba bisam'ihim. Tapi gak ada pembahasan ini di dalam pembahasan qiraah kita, qiraah hafaz itu tidak diidgham di sini. Tapi kalau mau diidgham secara teori bisa bacanya la dahab bisam'ihim. Tapi gak ada pembahasan itu. Jadi baca. Biasanya dibaca aja la dahaba bisam'ihim, tidak diidgham. Baik. Selanjutnya
Dan disebut katanya mutamatsilan mutlak atau mislan mutlak. Ini tidak dikasih contoh. Udah begitu aja. Jadi secara simpelnya, kalau ada huruf bertemu huruf tersebut seperti ba dengan ba, pasti satu sifat dan satu makhraj, maka disebut diidghamkan dengan idgham mutamatsilain. Nah, dibagi dua. Kalau dia yang pertama hurufnya adalah sukun, yang keduanya adalah berharkat, disebut mutamatsilan shagir. Kalau keduanya berharkat, mau diidghamkan juga, maka dia mutamatsilan kabir. Baik, yang kedua, wa yakuna makhrajan taqaraba wa fis sifati ikhtalafa yulaqqaba. Wa in yakuna, bila mana kedua huruf tersebut itu makhrajan taqaraba, di dalam makhrajnya itu berdekatan. Jadi secara makhrajnya dekat. Nah, ini kita udah lewat pembahasan makhraj. Wa fis sifatih talafa yulaqaba, tapi sifatnya ikhtilaf, beda. Pasti kalau dekat, walaupun dekat pasti sifatnya beda. Ini karena maka ia disebut yulaqaba, diberi nama mutaqaribain. Disebut mutaqaribain. Jadi maksudnya gini. Simpelnya begini. Kalau ada dua huruf bertemu, satu huruf yang pertama dan huruf keduanya itu makhrajnya berdekatan, maka kalau dia diidgham, maka disebutnya idgham mutaqaribain, berdekatan. Contohnya ini. Dikasih contoh ya. Nah, kita ya contoh ya. Di sini contohnya adalah ta dan fa. Ta dan fa. Ta dan fa. Ta dan fa. Fa. Ta dan fa itu makhrajnya itu dekat. Tapi tidak satu makhraj, cuma dekat. Ta. Jadi tak itu dari lisan semuanya. Tak dari lisan. Tak dan fa. Tak dan fa. Tak dan fa. Tak dan fa. Ujung lisan bertemu dengan langit-langit bagian atas. Tak, tak, tak. Nah, kalau taknya itu tak dengan pangkal gigi seri atas, kalau fa, ujung lisan tapi dengan fa, ujung gigi seri atas. Tapi kalau fa dengan pangkal giginya sama ujung lisan sama. Kalau fa dengan fa dengan ujung giginya seri atas, dekat. Nah, karena dia dekat, makhrajnya pasti beda, tapi dekat. Kalau dia dekat, maka boleh diidgham. Kadzabat samudu. Kadzabat samudu. Nah, dia dekat katanya nih, tapi di dalam pembahasan kita tuh nggak ada. Ini tidak dibaca ini di dalam Hafiz bin Asim. Itu tidak diidgham di sini. Maka ini contoh kurang pas. Karena di sini tidak diidgham. Jadi ini kita contoh kurang pas. Maka kita langsung kritik bahwa sini contohnya tidak pas. Karena kenyataannya tidak diidgham. Makanya kita ambil contoh yang di sini. Kita kembali. Nah, ini guru kami ini lebih bagus secara keilmuannya, di sini lebih bagus. Karena itu dia lebih bagus contohnya juga karena dipakai contoh yang dipakai. Kayak disebut mutaqaribun, yang ada itu gini.
Nah, lam dan ro. Dan kalau lam dan ro dia itu dekat. Lam dan ro. Lam, ro, sama-sama dari lisan. Lam, ro, lam, ro, lam, ro. Ujung lisan. Lam, ro. Nah, dia berdekatan, makanya dibaca barrofahullah. Nah, ini baru benar contohnya. Kalau yang itu contoh nggak dipakai, makanya kita jangan terlalu paku contoh itu, karena kalau begitu dipakai itu nggak dibaca itu, makanya kita harus menggunakan contoh yang dipakai. Wa qurrabi. Nah, ini lam dengan ro, gitu. Nah, itu mutaqariben. Alam nakhluqkum. Nah, ini qaf dengan kaf, ini berdekatan tuh. Dia dari apa? Dia dari masih dari kaf kop dari lisan. Tapi kalau kaf dan kop itu lisan ininya apa? Pangkal lisannya, pangkal lisan dan langit-langit atas, kan gitu. Kalau kop itu lebih atas, kalau kaf lebih bawah, kan gitu. Itu tapi itu dekat. Kop dengan kaf itu udah dekat, itu sama-sama pangkal lisan, langit-langit atas. Kop itu lebih atas, kaf lebih dekat, lebih bawah. Tapi itu dekat. Nah, kalau begitu dibaca alam nakhluqkum, begitu. Dia di idgham. Nah, dalam riwayat Hafiz katanya ini contoh nih, qad dhallu dan kadzabat samud, dia tidak di idgham. Jadi tidak dibaca idgham. Karena kita menggunakan riwayat Hafiz bin Asim dari Asim. Jadi kita membaca contoh dengan riwayat. Itu nanti dibaca. Yang berikutnya adalah au yakunat tafaqa fi makhrajin dunas sifati huqiqa bil mutajanisain. Gitu bahasanya. Atau kedua hurufnya itu ittifaqo, bersepakat, sama fi makhrajin dalam makhrajnya, dunas sifati, tidak di dalam sifatnya. Jadi kalau ada huruf bertemu sama dalam makhraj seperti ta, po, dal. Itu makhrajnya sama tuh. Ta, po, dal. Ta, po, dal. Itu satu makhraj. Ta, po, dal. Apa makhrajnya? Ada makhrajnya ta dari lisan. Ta, to, dal. Dari lisan, ujung lisan bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Satu makhraj. Tapi walaupun satu makhraj, sifatnya beda. Antara ta dan to beda. To itu ada sifat isti'la. Ta itu sifatnya istifal. Dal ada sifat qalqalah. Nah, kalau satu huruf itu bertemu, ada huruf yang bertemu satu makhraj tapi beda sifat, makanya duna sifati huqiqa bil mutajanisain, maka dia lebih berhak untuk diidgham tapi dengan bil mutajanisain, kata satu jenis. Kenapa satu jenis? Karena satu makhraj. Intinya kalau dia satu makhraj disebut satu jenis. Nah, kalau dia satu jenis, maka boleh juga di makhraj. Maksudnya diidghamkan tapi dengan idgham yang mutajanisain, satu jenis. Contohnya di sini. Nah, ini contoh. Qala ta'ifatun. Ini ta dengan to di satu makhraj beda sifat. Ta itu ada sifat hamz. To ta fahasahu syakhsun sakat. Dia to nggak punya sifat hamz, dia berarti jahar. To itu punya isti'la, ta itu istifal. Nah, dia beda sifat tapi satu makhraj, maka dimasukkan wa qalat ta'ifah. Ba dengan mim ini sama-sama dari syafatain. Irkam ma'ana, maka dimasukkan, dia diidgham. Dan dia sebut idgham mutajanisain. Ini benar contohnya. Baik. Summa insakan awalu kullin
fasaghiru sammiyan. Tapi kalau setiap tadi yang idgham tadi, baik itu mutaqariben, mutajanisen atau mutamatsilain, tapi yang huruf pertamanya itu sukun, maka namakan saja dengan as-shaghir. Disebut idgham shaghir, disebut idgham mutamatsilain shaghir, mutaqariben shaghir atau mutajanisen shaghir. Kalau yang pertamanya sukun, irkam mana. Yang kedua, au hurrikal harfani fi kullin faqul kullun kabirum wa babhamanhu bil musul. Tapi kalau dua huruf tersebut sama-sama berharokat, maka di keduanya sama-sama berharokat, maka silahkan namakan, ucapkan semuanya itu disebut idgham kabir. Wabhamanhu bil musul, dan pahamlah engkau terhadap hal tersebut dengan contohnya. Jadi maksudnya kalau sama-sama dia itu berharokat, maka dia disebutnya idgham mutaqariben kabir atau mutajanisen kabir atau mutamatsilain kabir. Hanya saja ini contohnya agak rumit karena kelihatannya tidak dipakai. Kita lihat di sini. Nah, kalau di dalam contohnya di sini kita bolak-balik untuk menyeimbangkan ya. Kalau di sini tidak disebut pembedaan antara mutaqariben kabir dan shaghir dan kabir, ini tidak disebutkan. Karena kenyataannya ya tidak begitu banyak contohnya, tidak dibaca, makanya tidak disebut nih. Hanya disebut nih kalau misalkan dia ada pembahasan di sini. Kalau misalkan untuk yang mutaqariben, misalkan contohnya kalau dia nuqatan mutaqariben, ini pembahasan di sini. Tidak ada pembahasan bahwa idgham itu shaghir atau kabir. Tapi kalau dia mutaqariben jadi idgham, dia kehilangan salah satu sifat. Makanya disebut nakis, idgham nakis. Contohnya alam nakhluqkum. Nah, nakis itu hilang sifat qafnya, sifat qalqalahnya hilang tapi istilahnya masih ada. Ini contohnya. Di sini tidak ada pembahasan. Jadi dalam prakteknya di dalam riwayat Hafs dari Asim ini rada rumit ini contohnya. Karena tidak begitu tampak, karena kita harus membahas dari pembahasan sesuai dengan riwayat bacaan, dan kita menggunakan riwayat Hafs dari Asim. Jadi tidak ditemukan atau tidak diberikan contohnya. Baik. Ini tidak diberikan. Karena itu ilmu tajwid ini untuk semuanya. Karena kita membaca sesuai riwayat. Kita langsung ke pembahasan berikutnya, adalah pembahasan mad. Sekarang mad. Wal maddu. Sekarang pembahasan mad. Mana pembahasan mad ada di sini? Wal madu asliyun wa far'iyun lahu basami awalan tabi'iyan wahu. Mad itu terbagi dua, ada asli, ada far'i. Jadi mad itu lahu asliyun wa far'iyun. Mad itu dibagi dua atau disebut dua. Bagi mad itu ada yang disebut asli, ada yang disebut far'i. Yang asli itu wasami awalan tabi'iyan. Berikanlah nama yang pertama, yaitu mad asli itu tabi'i, sebagai mad tabi'i. Jadi mad asli itu disebut tabi'i. Kenapa disebut tabi'i? Wa huwa ma la tawaqqufu lahu ala sabab wala bidunihil hurufu tujtalab.
Jadi kalau asli itu silahkan namakan tabi'i. Kenapa disebut tabi'i? Tabiatnya dia tuh mad, karena mala tawaqqaful lahu ala sabab, dia tidak menunggu sabab. Wala bidunihi al hurufu tujtalab. Wala bidunihi al hurufu tujtalab. Bal ayyu harfin ghairu hamjin aw sukun ja ba'da madin fattabi'iyya yakun. Kata tetapi huruf apa saja selain hamzah atau sukun datang setelah mad, fattabi'iyya yakun. Maksudnya begini saja gampangnya mah. Kalau dia ada mad, biasanya kan kalau mad tabi'i itu contohnya nuhiha, ada wawu sukun setelah dhammah, ada ya sukun setelah kasroh, nuhi, ada alif. Kalau alif itu pasti sukun, hamzah sukun itu alif setelah fathah, maka dia mad. Jaa ba'da madin fattabi'iyya yakun. Jadi artinya kalau dia mad, kalau ada huruf apapun, misalkan ada mad, setelahnya ada huruf itu selain huruf hamzah dan sukun, maka itu berarti huruf mad tersebut maksudnya mad tabi'i. Contoh nuhiha, baru setelahnya ada huruf selain hamzah atau sukun, maka dia tetap dianggap mad tabi'i. Tapi kalau misalkan setelah mad itu bertemu dengan hamzah, nanti akan bukan berubahlah dia menjadi wal akharul far'iyyu mauqufun ala sabab kahamjin aw sukunin musjala. Yang kedua itu far'i. Kenapa far'i? Karena dia mauqufun ala sabab, dia menunggu adanya sabab. Sababnya itu adalah hamzah atau sukun. Nah, kalau far'i, dia itu ada mad, dan mad tersebut menunggu sebab lain. Misalkan kalau dia mad bertemu dengan hamzah, maka dia berubahlah menjadi mad wajib atau mad jaiz. Kalau mad wajib berarti kalau dia ketemu dengan hamzah dalam satu kalimat, kalau berbeda kalimat dia dimasuknya mad jaiz munfasil. Tapi kalau dia bertemu dengan sukun tadi, maka lihat, kalau dia bertemu dengan sukun berarti maksudnya mad lazim nanti, atau mad arid li sukun, gitu. Berarti dia masuknya mad far'i, begitu. Tapi kalau dia setelah mad itu bertemunya selain dengan hamzah atau dengan sukun, maka dia disebut tabi'i, begitu. Paling gampangnya gitu, simpelnya. Kita lanjutin. Ini silakan untuk dibaca tuh. Hurufuhu salasatun fa'iha min lafdi wayin wahya fi nuhiha. Huruf mad itu ada 3. Fa'iha, silahkan hafalkan. Min lafdi wayin wahya fi nuhiha, dari lafad wayin ada wawu, ada alif, ada ya, wahya fi nuhiha, di dalam nuhiha. Jadi kalau contohnya nuhiha, wawu nya wawu mad, ya mad, ada alif. Jadi wawu setelah dhammah, ya sukun setelah kasroh, dan alif setelah fathah, maka itu huruf mad. Wal kasru qoblal ya wa qoblal wawi dham syartun wa fathun qabla alfin yultazam.
Ini contohnya penjelasan. Wal kasru qoblal ya sebelumnya kasroh, maksudnya ya sukun sebelumnya kasroh, ini hurufnya. Wa qoblal wawi dhom, dan sebelum wawu sukun itu sebelumnya itu ada dhammah. Syartun, itu syaratnya begitu. Wa fathun qobla alfin, maksudnya qobla alifin, ini bukan alfin ini. Tapi ini darurat syair. Syartun wa fathun qobla alfin yultajam. Kalau qobla alifin yultajam, syartun wa fathun qobla alifin yultajam. Mungkin bagusnya alifin aja biar dia nggak ini. Kalau alifin, jadi maksudnya atau fathah sebelum alif yultajam. Maka intinya adalah huruf mad itu ada 3, ada wawu yang sebelumnya adalah dhammah, wawu sukun, ada ya sukun sebelumnya kasrah, dan ada alif sebelumnya fathah, itulah mad. Walinu minhal ya'u wa wawun sukina inin fatahun qabla kullin u'lina. Dan ada juga disebut mad lain. Mad lain itu katanya minha al ya'u wa wawun sukina, yaitu ya dan waw yang sukun, inin fatahun qabla kullin u'lina, kalau didahului sebelumnya oleh huruf yang berharkat fathah. Qabla kullin u'lina, sebelum waw dan ya tersebut u'lina ditambahkan. Jadi kalau madlin itu dia waw sukun, ya sukun, sebelumnya adalah fathah. Oke, baik. Ini ada penjelasan. Lil maddi ahkamun thalathatun tadum wahyal wujubu wal jawazu wal luzum. Lil maddi ahkamun thalathatun tadum. Mad itu ada memiliki hukum-hukum yang 3. Hukumnya itu ada 3 selamanya. Wahyal wujubu wal jawazu wal luzum. Ada yang disebut wajib, ada yang disebut jawaz, ada yang disebut lazim. Nah, di sini contoh nih. Lil madi ahkamun salasatun tadum. Jadi mad itu terbagi lagi di sini. Hukumnya ada yang wajib, ada yang jawaz, jaiz, ada luzum, ada lazim. Nah, kalau pembahasan di sini, kalau mau dibagi, ini ada pembahasan mad far'i. Mad far'i itu ada yang dimaksud termasuk mad wajib. Jadi kalau dia bertemu dengan mad itu bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimat, itu wajib mutasil. Ada jawaz atau jaiz kalau dia mad bertemu dengan hamzah tapi di dalam 2 kalimat. Ada luzum kalau mad setelah mad itu bertemu dengan sukun, disebut lazim. Begitu. Baik. Kita contoh di sini. Wajibun in jaa hamjun ba'da mad fi kilmatin wada bi muttasil yu'ad. Nah, disebut nih kalau wajib hamzah mad yang wajib itu katanya in jaa hamjun ba'da mad fi kilmatin. Kalau ada hamzah datang setelah mad fi kilmatin di dalam satu kalimat, maka disebut wajib wada bi muttasil. Maka itu disebut muttasil, bertemu, bersambung. Yu'ad dianggap muttasil. Jadi contohnya disebut ini mad wajib muttasil. Itu contohnya di sini. Ini setelah ada mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Ini jaa, ini satu kalimat datang. Kuru. Ini berarti ini disebut mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil ini harkatnya itu dibaca 5 harkat. Populernya gitu, 5 harkat. Dibaca 5 harkat. Yang berikutnya wajaijun madun wa qasrun infusil kullun bikilmatin wa hadal munfasil.
Wa jaizun maddun wa qasrun infusil. Kullun bikilmatin wa hadal munfasil. Kalau yang mad jaiz itu adalah mad jaiz. Jaizun madun wa qasrun, boleh dibaca mad panjang atau dibaca pendek. Wa qasrun boleh juga dibaca pendek. Jadi boleh dibaca pendek, pendeknya itu 2 harakat. Dan boleh dibaca panjang, panjangnya 4 atau 5 harakat. Atau 6 harakat kadang. Kulun bikilmatin, masing-masingnya itu bikilmatin di dalam 1 kalimat. Maksudnya hamzahnya itu di dalam 1 kalimat yang lain, sementara madnya di dalam kalimat yang lain. Disebut wahadal munfasil, ini adalah madnya al munfasil yang terpisah. Jadi disebut mad jaiz munfasil. Boleh. Nah, karena boleh berarti boleh dibaca pendek, boleh dibaca panjang. Makanya disebut boleh dibaca 2 harakat, boleh dibaca 5 harakat. Tergantung bacaan semana. Contohnya di sini. Ya ayyuha ini adalah 2. Boleh dibaca 2 harakat, boleh dibaca, kalau kita dibacanya 5 harakat, boleh dibaca. Kenapa? Karena ya-nya itu adalah mad, ada alif, setelahnya ada fathah, berikutnya ketemu dengan hamzah dari ayyuha, itu ada 2 kalimat. Tadi ada ya, huruf nida, dan ayyuha, berarti ini disebut mad apa? Mad jaiz munfasil atau qulu amanna. Boleh dibaca 2 harakat, qulu amanna, atau dibaca 5 harakat, qulu amanna, gitu. Boleh. Nah, tapi yang populer di kita itu dibaca 5 harakat. Berikutnya, wa misluda in arada sukunu waqfan kata lamuna tasta'inu. Wa misluda, dan semisal dengan da, mad wajib munfasil ini adalah in aradas sukunu waqfan, bila mana baru sukunnya itu waqfan karena wakaf. Artinya semisal dengan mad jaiz munfasil itu adalah mad arid disukun, yaitu kata lamuna nasta'inu, seperti kalimat ta'lamuna nasta'inu, maka kita boleh membacanya, dibaca semisal munfasil, boleh dibaca 2 harakat dan boleh dibaca 6 harakat. Jadi kalau mad arid disukun itu boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, dan boleh dibaca 6 harakat. Itu boleh pilihan. Jadi ini boleh. Hanya saja di kita normalnya itu dibaca 4 harakat. Normalnya biasa. Ta'lamun. Bisa yang normal. Nasta'in gitu. Qaddimal hamju 'alal maddi wada badal ka'amanu wa imanan khuda. Qaddimal hamju, atau didahulukan hamzah 'alal maddi atas mad. Jadi kalau ada mad tapi sebelumnya itu adalah hamzah, maka wada badal, maka itu disebut mad badal. Contohnya ka'amanu, amanu. Jadi cirinya itu adalah amanu. Ini paling gampangnya lihatnya menggunakan ilmu. Paling gampangnya menggunakan ilmu sorof. Amana itu, amanu itu dari kata amana. Amana. Amana, coba. Amana. Paling gampangnya begitu. Ini qaddimal hamju 'alal maddi. Madnya di sini adalah alif, di sini maksudnya. Alif sebelumnya adalah harakat fathah.
tapi didahului oleh hamzah. Hamzahnya ini a. Maka disebut mad badal. Tapi paling gampangnya kalau berdasarkan ilmu tasrif begini. Amanu itu dari kata a mana. A mana. A mana, a manu gitu. A manu berat kalau dibaca gitu. Maka a manu. Hamzah yang kedua itu dirubahlah jadi alif. Diringankan itu. Maka dibaca amanu. Makanya disebut badal karena diganti dari hamzah. Nah, paling gampang kalau gitu. Ribet kalau dibagi begini mas. Setelah hamzah didahulukan atas mati kan ribet. Nah, kan gampang gitu. Imanan coba. Amana yu'minu imanan. Asalnya kan gitu. Imanan. Berat. Nah, imanan hamzah yang kedua itu ditukar aja dengan ya. Karena ditukar dengan ya, maka jadi mad imanan. Nah, gitu. Jadi itu sebenarnya itu dari penukaran. Kayak badal itu penukaran dari hamzah. Baik. Walazimun inis sukunu usila waslan wa waqfan ba'da maddin tuwila. Walazimun disebut mad lazim itu inis sukunu usila waslan wa waqfan ba'da maddin tuwila. Jadi bila mana ada sukun baik asal sukunnya sukun asal baik dalam keadaan wasol dan waqaf setelah mad. Jadi maksudnya gini aja simpelnya. Kalau ada mad, bertemulah dengan huruf yang sukun. Yang sukunnya itu dengan sukun asli. Maka itu dibaca mad. Madnya mad lazim dan panjang, ini panjangnya 6 harakat. Contohnya walau dolin. Do itu adalah alif sebelumnya adalah fathah. Do bertemu dengan lam yang pertama sukun, maka itu mad lazim. Gitu. Dan pembahasan lazim termasuk adalah dalam huruf muqatta'ah itu termasuk juga lazim. Makanya ketika disebut hamim itu dibacanya mim, itu 6 harakat. Kenapa? Karena itu hakikatnya lazim. Ditulis mim itu adalah mim itu kayaknya begini contohnya. Kita kasih contoh di sini. Nih, kita kasih contoh. Ketika menulis hamim itu adalah hamim. Makanya nulisnya gitu gini, ha mim. Maka ini 2 harakat. Ini sukun lagi, ini 6 harakat. Ini 2 harakat. Makanya dibaca hamim. Ini 2 harakat. Ini 6 harakat. 6 harakat ini karena ada mad bertemu dengan sukun, makanya lazim. Dan ini pembahasan ini saya dikritik oleh salah satu ustadz yang merasa sok jago, sok pintar. Saya disalahin di depan umum, padahal ini benar. Ha ini harus dibaca 2 harakat. Mim ini dibaca 6 harakat. Cuman karena dia itu terlalu bersombong tidak mau menerima, sehingga saya disalahin. Padahal ini benar, ini secara ilmu benar. Ini harus dibaca 6 harakat. Nah gitu. Saya sedang menjelaskan ini. Baik. Kita lanjutkan di sini. Dan ini saya mendapatkan ilmu yang seperti ini dari Qurra, dari dibacakan oleh Qurra dari Mekah begitu, dan ada di dalam ini nih. Dalam kitab ini yang kita baca ini, kitab ini nih. Dibaca 2 harakat. Inilah guru kami. Nah, pembahasan huruf hijaiyah ini dibacanya gini. Nih. Saya dipersalahkan di situ, tapi ya keliru. Nah, dibaca ha ba 2 harakat. Baik. Begitu, tapi ini sekedar ilmu aja bahwa kita itu jangan menjadi orang yang sombong. Kita lanjutkan. Ada beberapa jenis katanya nih. Aqsamul lazimin ladaihim arba'ah
Wa tilka kilmiyun wa harfiyun ma'ah. Pembagian lazim itu, mad lazim itu ladaihim di sisi ulama ahli tajwid itu ada arba'ah, ada 4. Wa tilka yang 4 itu kilmiyun wa harfiyun ma'ah. Wa tilka kilmiyun wa harfiyun ma'ah kilahuma mukhaffafun mutsaqqalu fahadhihi arba'atun tufassalu. Maksudnya mad lazim itu ada 4. Fatilka yaitu mad lazim kilmi dan harfi. Jadi mad lazim itu ada mad lazim harfi, ada mad lazim kilmi. Kilahuma mukhaffafun mutsaqqalun. Ada yang diringankan, ada yang diberatkan, berarti ada 4. Fahadhihi arba'atun tufassalu. Maka jadilah 4 kalau dirinci. Nah, di sini kita contohin. Ini ada contohnya di sini. Paling gampangnya di sini adalah, nah, ini ada rincian. Mad lazim di sini rinci ya. Jadi mad lazim itu kalau dirinci ada 4. Dari kilmi, dari harfi. Kilmi itu ada musaqqal, ada mukhaffaf. Musaqqal, mukhaffaf. Dari kalau dirinci mad lazim ada 4. Nah gitu maksudnya, penggapa. Fahadhihi arba'atun tufassalu. Fa in bi kilmatin sukunun ijtama ma harfi madin fahuwa kilmiyun waqa. Fa in bi kilmatin sukunun ijtama ma harfi madin fahuwa kilmiyun waqa. Fa in bi kilmatin, maka bila mana di dalam satu kalimah itu sukunun ijtama, ada sukun yang berkumpul dengan ma harfi madin bersama dengan huruf mad, fahuwa kilmiyun waqa, maka disebut kilmi. Maksudnya gini, kalau dia ada huruf mad itu bertemu dengan sukun di dalam satu kalimah, maka disebut kilmi. Contohnya, nah ini kilmi. Al-ana, ini satu kalimah. Madnya itu adalah fathah, setelahnya alif, itu mad. Berarti alif didahului oleh fathah. Lalu bertemulah dengan sukun yaitu lam dalam satu kalimah, maka disebut mad lazim kilmi. Kan gitu, kilmi. Baik, ini jadi di sini sebutnya ya, sukun lazim pada suatu kata dengan tanpa idgham. Cirinya ini tanpa idgham ini biar nggak rumit. Kalau di dalam mad lazim tersebut tidak ada tasydidnya, maka karena tidak di idgham berarti kan, maka disebut mad lazim kilmi mukhaffaf. Artinya kalau dia ada tasydidnya seperti walau ad-dallin, nah itu berarti kilmi dia ada mutsaqqal. Itu lazim kilmi mutsaqqal. As-sakha begitu. Jadi artinya kalau dia ada mad bertemu dengan sukun tapi dalam satu kalimah, maka disebut mad lazim kilmi. Baik mukhaffaf atau mutsaqqal. Kalau dia mukhaffaf, kalau setelahnya itu tidak ada tasydidnya, tidak ditasydid. Kalau mutsaqqal diberatkan kalau ada tasydidnya. Berikutnya
Aw fi thulathil hurufi wujida wal maddu wastuhu wa harfiyun bada. Atau di dalam huruf yang thulathi dan ditemukan wal waddu wa wastuhu, ada mad di tengahnya, wa harfiyun bada, maka disebut ini mad lazim harfi. Ini contohnya. Kita kasih contoh nih. Mim. Ini mim ini ada mad. Mad. Dan mim ini kalau dituliskan mim. Mim. Ini kalau dituliskan 3 huruf. Nah, ini maksudnya siulasi gitu, tulis mim 3 huruf. Nah, kalau begini, ini disebut lazim harfi atau nun. Atau contohnya nun. Nun. Nun ini kalau ditulis nun. Nah, ini 3 huruf. Nah, ini contohnya, maka disebut lazim harfi. Gitu. Baik, kita lanjut di sini ya. Kilahuma mutsaqalun in udgima mukhaffafun kulun idlam idalam yudgoma. Keduanya itu baik mad lazim kilmi atau harfi, itu keduanya itu disebut mutsaqal kalau diidghamkan. Kalau diidghamkan itu dari idghamkan, kalau dia itu setelahnya itu seperti ini. Mad diidghamkan terhadap huruf setelahnya, berarti kalau ada tasdid itu disebut mutsaqal. Tapi kalau tidak ada, maka disebut mukhaffaf, gitu kan? Mukhaffafun apa nak? Kilahum mutsaqalun itu mukhaffafun kulun idza lam yudghama. Disebut mukhaffaf keduanya baik itu kilmi atau harfi kalau tidak diidghamkan. Begitu. Itu intinya, cirinya. Kita lanjutin. Walazimul harfiyu awwalas suwar wujuduhu wa fi thamaninin hasar. Kalau lazim itu kita kasih contoh ya sini. Kalau lazim itu katanya walazimu al-harfiyu, lazim dari harfi itu adalah awal suwar, adanya itu di awal surat atau disebut huruf muqatta'ah. Wujuduhu wa fi thamaninin hasar. Wujudnya itu, adanya itu ada di dalam 8 tempat. Inhasar yang diringkas dengan kalimat begini. Yajma'uha hurufu kam asal naqas wa ainu du wajhaini wa tulu akhas. Nah, ada 8 huruf yang dikumpul, yaitu kam asal naqas. Nah, kalau yang kam asal naqas, inilah yang disebut lazim harfi. Kam asal naqas. Jadi ada kaf, ada mim, ada ain, ada sin, ada lam, ada nun, ada qaf, ada shad, ada 8. Nah, kalau itu 8 huruf ini, itu maksudnya lazim. Lazim itu berarti dibaca 6 harkat, makanya dibaca kaf, hai. Nah, contohnya di sini. Kaf, haya, ain, shad. Kaf. Ini bacanya 6 harkat nih. Kaf. Bacanya gitu. Kaf, ini mad, ini sukun. Berarti 6 harkat. Kaf. Kita kasih contoh. Ha. Hanya itu dibaca 2 harkat. Ini bukan mad lazim di sini, ini sama dengan mad tobi. Ya itu 2 harkat. Ain itu bacanya gini.
6 harakat juga. Ain. Ini kan mad apa? Mad lain bertemu dengan sukun. Oke. Sod ini gitu nih. Sod mad. 6 harakat juga. Jadi bacanya kaf ha ya ain sod. Begitu caranya. Maka disebut yang kaf kam asal nakos, kalau dia terkumpul dari huruf tersebut, maka itu termasuk mad lazim harfi. Dan itu adanya di awal surat. Wa ainu du wajhaini wa tulu akhas. Ain itu boleh dibaca dua wajah. Jadi berarti ain itu kaf ha ya ain sod. Ain itu boleh juga dibaca pendek, tapi katanya wa tulu akhas, kalau dibaca panjang itu lebih bagus. Dibaca 6 harakat itu lebih bagus. Begitu. Ain, jadi lebih bagusnya tetap dibaca panjang. Tapi karena ini top dibaca pendek, katanya boleh. Yang kita biasa pakai adalah dibaca panjang. Wa ma siwal harfi tsulats la alif famaduhu maddan tabi'iyan ulif. Wa ma siwal harfi dan apapun selain huruf yang tadi, yang 8 ini, siwal harfi tsulats, selain huruf yang sulasi tadi, ini kan kaf ini dibaca sulasi itu disebut. Sulasi itu disebutnya gini maksudnya. Kalau kaf ditulisnya kaf, ini sulasi. Kalau mim ditulisnya mim. Ain ditulisnya ain. Nah itu sulasi. Wa ma siwal harfi sulasi, dan apa saja huruf selain yang 3 huruf tersebut, maksudnya kalau ditulis itu 3 huruf, la alif, selain alif. Nah, kalau alif dibacanya gini, selain alif. Karena kalau alif ya dia tidak dibaca mad, makanya kalau dibaca alif bacanya biasa aja. Alif lam mim, makanya dibacanya alif biasa, alif. Biasa alif. Nah, selain huruf tersebut dan selain huruf yang sulasi tersebut, pamaduhu madan tabi'iyan ulif, maka madnya itu adalah mad tabi'i. Makanya contohnya adalah toha. Makanya dibacanya to. Ini mad. Ha. To-nya 2 harakat, dan ini pembahasan ini yang saya jelaskan, yang ini dikritik oleh salah satu ustadz di sini, dan pengkritikannya itu salah alamat. Karena yang ini yang sesungguhnya ini benar, jadi dikritik secara dalam keadaan saya benar. Baik. Karena kenyataannya harus dibaca 2 harakat. Nah, madnya itulah mad tabi'i, makanya dibaca 2 harakat. Wada ka aidan fit fawatihis suwar. Dan begitu pula aidan fi fatwatihi suhar, begitu pula di dalam awal-awal surat itu fil lafdi hayyin tahirin qadin hasar. Nah, yang mad tabi'i tersebut, jadi huruf-huruf yang dengan mad tabi'i tersebut adalah di dalam awal surat itu disebut huruf muqatta'ah, itu dibaca 2 harakat di dalam lafaz yang dikumpul dengan ini hayyin tahirin. Qadin hasar. Jadi kalau disebut ha, ya, to, ha, ro, ini dibaca 2 harakat nih, tahirin.